Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kami muliakan para tuan guru, para kiai, para ajengan, para ustadz dan ustadzah, juga para tokoh dan sesepuh masyarakat yang hadir, segenap DKM Masjid apa? Panjang juga ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini di pagi yang penuh dengan keberkahan ini menjadi asbab dan wasilah Allah berkahkan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada tujuan hidup yang paling tinggi, yang paling utama kecuali adalah bagaimana hidup kita ini menjadi barokah. Barokah bahasa Arab, orang Indonesia bilangnya jadi berkah. Dulu di zaman kolonial Belanda, kalau ada acara orang-orang kaya, kalau kata anak zaman sekarang sultanmu, kalau ada the real sultan bikin acara, dia bagi-bagi berkah dengan memberi makan yang dibawa pulang. Nah, itulah kenapa berkah itu lama-lama dibilang berkat. Kira-kira ibu pilih mana, dikasih berkah apa berkat? Nah, ini nih. Pulang bawa berkat supaya berkah. Dari historis itulah yang menandakan bahwa ciri-ciri orang yang berkah itu hidupnya selalu berbagi. Hidupnya selalu berbagi. Baik, tujuan hidup itu ada beberapa Bapak Ibu yang berbahagia. Ini izin ada tema khusus atau bebas Pak? Ada. Apa temanya Pak? Saya belum sempat ngecek nih. Ada di atas? Oh enggak ada. Kenapa? Akhirat sebagai tujuan nyata. Oke, pas ini yang mau saya sampaikan. Jadi tujuan hidup di dunia ini Pak, ada beberapa. Orang itu hidup tergantung tujuannya. Kadang sudah menentukan tujuan saja masih nyasar. Orang Sunda bilang nyasar apa Bu? Kesasar. Bapak sudah pakai Google Map, destinasi sudah diklik, tujuannya jelas, mau acara, itu pun nyasar. Maunya ke kota, maps ngarahinnya ke sawah. Sering gak Bu? Kadang yang dia tunjukkan itu malah jalan buntu, bikin kita jadi susah. Makanya viral di TikTok beberapa mobil yang akhirnya nyusruk ke sawah. Bahkan kemarin terakhir ada mobil yang loncat dari tol. Ya, mobil BMW itu Pak. Ngikutin maps, nggak taunya ujungnya tol belum jadi, ke bawah dia. Sudah ada tujuan saja masih nyasar, apalagi tidak punya tujuan. Bapak Ibu ingat dulu ada
pepatah orang tua kita, malu bertanya sesat di, itu udah nggak berlaku. Malu bertanya sesat di jalan. Sekarang pepatahnya, ada orang bertanya di jalan berarti habis kuota. Kuotanya habis, dia harus nanya. Dengan tujuan saja masih salah. Lalu apa sih tujuan dalam hidup kita? Tujuan hidup itu ada senang, bahagia, berkah. Ulang ya, senang, bahagia, berkah. Rumusnya, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu, jangan senang lagi Bu, berkah. Ini mundar mandir nih. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu oke. Tapi orang kalau sudah berkah, hidupnya pasti bahagia dan senang. Senang Pak, bahasa Arabnya itu as-surur. As-surur. Makanya kalau ada ketemu teman saya waktu kuliah di Mesir, udah lama gak ketemu kemarin saya di Madinah, ana masrur biliqaikum. Wah senang banget, udah lama gak ketemu. Masrur, surur, senang. Apa tolak ukur senang? Senang itu tolak ukurnya dunia. Dunia bahasa Arab lagi, ad-dunya. Makanya ada doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya. Dunia itu bahasa Arab. Masuk Indonesia jadi D-U-N-I-A, dunia. Bahasa Arabnya ad-dunya. Apa arti ad-dunya? Ad-dunya itu artinya sementara, sesaat. Apapun yang bersifat sementara, dia tidak abadi, itulah dunia. Maka tempat ini Al-Quran membahasakannya sebagai dunia, supaya manusia faham apapun yang di atas bumi tidak ada yang abadi, dunia. Senang ukurannya kesementaraan, nikmat dunia. Makanya Allah sudah ingatkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan di dunia melalaikan kita. Kita jarang sadar kalau dunia itu melalaikan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau sudah masuk ke liang lahat, tertindih tanah, terhimpit papan, dililit kain kafan, baru sadar, oh tempat kemarin yang saya tinggali itu sementara, dunia. Orang kalau mau senang, cari dunia sebanyak-banyaknya, insya Allah bikin senang. Tapi kembali ke rumus yang tadi, senang belum tentu bahagia. Ibu kalau mau senang, bapak mau senang, cari duit sebanyak-banyaknya Pak, insya Allah senang kok. Contoh, ibu lebih senang mana sama suami, dikasih uang 50.000 apa 500.000? Nggak usah munafik, biasa aja. Karena ukuran senang itu Pak, makin banyak uangnya makin senang, makin mewah mobilnya makin senang, itu manusiawi. Ibu pilih mana lagi, dikasih 500.000 apa 5 juta? Oke. Ibu lebih pilih sama suami dibeliin motor apa mobil? Oke. Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Innalillahi. Saya tanya lagi, perempuan, wanita, istri sebenarnya matre itu boleh apa enggak? Waduh Pak. Ini izin selesai saya ruqyah berjamaah nih Pak. Kayaknya subuh-subuh udah kerasukan nih Pak. Perempuan itu matre bukan boleh, tapi harus. Oh langsung wajahnya bercahaya Pak. Udah gak apa-apa Pak, kita angkat-angkat dulu Pak. Loh ada ayatnya Bu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah, kumpulkan bekal untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Tapi jangan lupa sekarang kita masih hidup di dunia. Dunia ada rumusnya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Tuh hafal sudah Pak. Tapi ingat, duit bukan tujuan, duit itu jembatan. Jadi Pak, kalau kita mau senang, cari senang. Tapi senang itu kamuflase, fata morgana. Ibu tahu fata morgana? Ibu kalau jalan di tol, dari jauh kita lihat kayak ada cahaya ya, apa namanya, minyak-minyak gitulah. Tapi kita deketin makin gak ada. Itulah dunia Pak. Dunia itu seperti orang haus minum air laut. Semakin banyak diminum semakin haus Pak. Gak ada habisnya Bu. Ibu mau kemana coba? Gadget, handphone, ya, nggak ada habisnya Bu. Hari ini keluar misal iPhone sudah Pro Max 16 ya Pak, ya Bu ya. Ini masih pakai BlackBerry kayaknya Ibu nih. Sudah 16 kalau saya nggak salah. Tapi besok Bu, Ibu baru beli ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Ingat nggak dulu zaman dari zaman saya, ibu, bapak kita yang lahir di tahun 80-an ya. Lebih Ibu ya. Ya kelihatan nih Ibu generasi-generasi fresh care kayaknya nih Ibu nih. Yang 5 menit harus digosok-gosok Bu. Saya lahir tahun 79 Bu. Ibu mungkin ada yang 70, abang ada yang 80. Kami yang lahir di tahun 79, 80, 75, alhamdulillah kami generasi yang mengalami semua lonjakan teknologi. Betul nggak Pak? Ibu masih ikut ngerasain kan dulu ada telepon di rumah yang diputer-puter itu? Masih ingat ya? Ibu masih ingat nggak dulu zaman wartel? Itu harus ngantri Pak di ruangan-ruangan, ada argonya. Ibu ikut masih ngerasain telepon umum pakai koin? Masih? Yang koinnya diikat pakai tali? Nah itu. Ibu masih ngerasain zaman warnet, pasti ngerasain ya. Bahkan saya yakin Bapak Ibu masih mengalami zaman mengungkapkan rasa cinta dari orang yang sayang lewat surat menyurat. Wow, langsung mengenang masa lalu ya. Kata ibu, aduh jadi ingat mantan Ustadz. Dulu ada tukang pos keliling ya Bu ya. Bunyinya gimana Bu? Ya Allah ditungguin Bu. Itu kita mengalami loncatan. Mulailah masuk saat itu tahun 9899 ada namanya handphone Nokia. Ya. Itu 8310 Pak. Bisa buat ganjil truk mogok itu Pak. SIM card Bapak Ibu saat itu tahu harganya masih 700.000 perdana. Saya ingat tuh Telkomsel 700.000. Nah mulai lagi terus Nokia berkembang, ada lagi muncullah BlackBerry. Orang saat itu sudah bisa chat pribadi, cuman harus pakai PIN BBM, masih ingat Bu ya? Bergeser lagi sekarang Android, Samsung merajai, Masya Allah, tidak ada yang abadi. Samsung merajai, orang dulu Bu pergi haji mau telepon aja susah, namanya collect call, nelfon dari Saudi bayar di rumah. Tapi sekarang ibu anak umroh bisa nggak video call? Langsung anak di sana, ibu di video call seolah-olah ibu ikut umroh. Udah canggih. Sekarang lagi Pak lebih canggih, mobil sudah bergeser. Mobil sudah mulai hilang yang bensin-bensin, tergerus dengan mobil apa? Listrik Pak. Amerika sudah tidak merajai lagi. Negara mana sekarang? Cina. Makanya sekarang viral di TikTok. Bumi ini dan seisinya ciptaan Tuhan, sisanya ciptaan Cina Bu. Dari zaman kita sekolah Bu udah kelihatan apa-apa made in Cina. Lihat ini made in Cina. Jadi tidak ada yang abadi Pak. Itulah dunia. Kenapa sudah kita bahas teknologi ya? Dulu Bapak Ibu
kalau mau pergi haji belum ada pesawat, naiknya apa? Kapal laut. Saya orang Betawi, saya orang Jakarta asli. Orang Betawi bilangnya apa? Berlayar. Mau kemana? Belayar. Berarti haji naik kapal laut. Bapak tahu orang dulu berlayar berapa lama? Berangkatnya 1,5 bulan. Tanjung Priuk, Jeddah. Jeddah melaksanakan haji 1,5 bulan. Sudah berapa? 3 bulan. Pulang 1,5 bulan lagi. Berapa total? 4,5 bulan. Tetangga sudah lupa, dia baru nyampe lagi, Bu. Semua itu 1,5 bulan dipangkas dengan pesawat Jakarta Jeddah hanya 9 jam dari 1,5 bulan, Pak. Dahsyat. Umroh yang tadinya harus 1,5 bulan sekarang 9 hari. Semua tidak ada yang abadi, Pak. Semua tidak selamanya. Pejabat almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto, presiden kita yang kedua. Kita mengalami semua, Bu, ya. Masa dipimpin beliau, Orde Baru. Saat nonton televisi cuma ada 1 stasiun TV, apa? Tuh hafal. Jam 9 programnya Dunia Dalam Berita. Ini wajah-wajah kolonial semua. 32 tahun beliau menjabat, selesai. Tragedi reformasi. Mahasiswa demo di depan, bahkan menduduki gedung MPR. Diturunkan secara paksa, selesai. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dunia tidak ada yang abadi. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, silahkan kejar dunia kalau mau cuma cari senang. Senang tidak ada yang abadi. Lalu bagaimana cara menghadapi senang? Bagaimana Ibu rumus hidup ketika dititipi mobil, diberi motor, tinggal di rumah mewah? Senang supaya bisa bikin kita bahagia hanya satu, pujilah terus Allah dan banyak-banyak bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Makanya bahagia bahasa Arabnya bukan surur. Tadi senang itu kan as-surur. Kalau bahagia hasanah. Maka lihat doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada kalimat dunia digabung dengan hasanah. Maksudnya, ya Allah, dunia jangan cuma bikin kami senang, tapi bahagiakan kami, jadikan kami pribadi yang bersyukur, ya Allah. Bahasanya hasanah, Bu, bahagia. Bahagia itu orang yang bersyukur, dan bahagia tidak diukur dari materi. Sayangnya zaman sekarang bahagia ini parameternya, standarisasinya, tolak ukurnya seolah-olah adalah postingan sosmed. Belum bahagia seseorang kalau di sosmednya belum foto di depan mobil. Betul nggak, Bu? Belum bahagia seseorang kalau di postingan feed Instagramnya belum ada video di depan rumah mewah. Istri belum dibilang romantis dengan suami kalau belum posting pegangan tangan di Instagram. Akhirnya rame sekarang. Yang tadinya di postingannya selalu romantis dengan istri, kemana-mana berdua, ternyata punya ani-ani. Nah, udah gatal mulutnya nih, Pak. Jadi, Bu, tidak jaminan. Ibu jangan ngelihat postingan orang, itu romantis ya, kemana-mana pegangan tangan. Bu, maaf, sosmed mah dunia tipu-tipu. Sekarang orang udah nggak pernah nonton TV lagi, betul nggak? TV ada di rumah, tapi udah jarang nonton. Ibu seharian ditonton nggak TV? Udah jarang, nggak kayak kita dulu, Bu. Pegang remote, udah nggak. Sekarang lihatnya di mana? TikTok. Tolak ukurnya TikTok.
Itu nenek-nenek sampai hafal joget Velocity itu Pak. Jadi TV udah nggak laku. Sekarang akhirnya apa? Orang lihat bahagia tuh di handphone Pak. Udah yang jadi korban kita suami. Ayah kayak itu dong tetangga sebelah pegang tangan akoh. Bu, kasih sayang seorang suami tidak selamanya dalam bentuk romantis loh. Karena banyak suami yang tidak bisa romantis, betul nggak Pak? Nih kan kelihatan nih Pak. Ini wajah-wajah suami yang Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Sekarang Pak, kita nih banyak kesiksa jadi korban keganasan istri. Harus pegangan tangan, posting dulu. Orang sini panggilan kesayangan buat suaminya apa? Beb. Bebeb. Jangan suaminya dengar saya aja mau muntah denger. Ibu kan gini, sekarang lagi emak-emak itu Pak hobinya kalau makan sebelum dimakan diposting dulu. Kita yang jadi korban Pak. Suami diajak makan bakso udah standby gitu ya, nggak boleh langsung dimakan. Itu istri ngeset dulu filter kamera handphone, setting dulu, ayah foto. Hai guys, aku lagi sama suami aku nih, romantis ya. Ya Allah Pak, suami udah nelen ludah sampai 5 kali. Itu mie ayam dari panas sampai dingin banget. Apa itu bahagia? Belum tentu. Ibu tahu bahagianya orang tua kita dulu? Kakek saya almarhum kalau lagi makan selalu ditemenin istrinya tanpa harus update di Facebook. Yang nggak ada Facebook dulu. Kakek saya makan, saya masih SD. Itu kalau kakek saya makan, mungkin ada yang sama ya orang tua dulu. Nenek saya tuh nemenin walaupun nggak makan. Dia standby. Kalau kata kakek saya, ini sayur asamnya kurang jago, cepet. Mau minum apa disiapin, belum lagi buahnya. Kadang Bu, ya Allah saking romantisnya itu kakek saya, sisaan makanan disuapin, nungguin disuapin dari suaminya. Ya dia biasa aja. Ya Allah, zaman sekarang orang bahagianya kamuflase. Bahagia tidak bisa dibohongin Pak. Bahagia itu betul-betul dari hati. Siapa yang bahagia ketika punya mobil, dia bersyukur tidak iri dengan mobil orang lain. Ketika dia punya motor, dia nikmati motornya karena itu anugerah. Masih banyak orang yang kemana-mana harus naik angkot dan sepeda. Yang naik sepeda juga suaminya naik sepeda, istrinya bersyukur. Suami saya Ustadz kemana-mana kerja naik sepeda, alhamdulillah saya bersyukur. Hitung-hitung olahraga, badannya sehat naik sepeda setiap hari kerja. Rumah di Tasik, kantor di Jakarta Ustadz. Tiap hari naik sepeda, 3 hari suaminya mati. Jadi Pak, saya kadang mikir, bahagia itu simpel sih. Siapa orang yang bahagia? Yang bisa menikmati hidup, apapun titipan hidup dari Allah. Karena kunci bahagia itu 3. Ini kunci bahagia itu 3, boleh dicatat. Jalani, nikmati, syukuri. Kita ulang ya Bu, jalani, nikmati, syukuri. Syukuri jangan ujungnya ditambahin N, nanti jadi syukurin. Jalani, nikmati, syukuri. Oke. Bahagia itu al-hasanah. Apa ibu pikir seorang laki-laki bahagia ketika tinggal di rumah yang serba bertingkat, mobilnya semua mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya sampai 4. Pak, maaf ya, kebahagiaan yang orang lain nikmati belum tentu cocok untuk kita. Kebahagiaan mana yang paling sejati?
kebahagiaan yang ada pada diri sendiri. That's the real happiness. Itulah bahagia yang paling sejati Pak dalam diri. Nikmatilah diri kita sendiri dengan segala rezeki yang ada. Banyak bersyukur dengan menjadi suami yang dengan laki-laki yang sudah menjadi suami ibu. Ibu jangan komplain dikit-dikit, kenapa suami saya begini, dulu kenapa mau dinikahin. Kan udah serba salah sekarang, tukar tambah nggak ada yang mau. Ya digadein susah Pak. Sok ibu pilih mana, punya suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Sok lah, ayo. Ya semua ada plus minusnya Bu. Istri juga begitu Pak, kita sama. Ya mau dibawa kemana rumah tangga kita kalau suami istri sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak pernah ada yang mau ngalah Pak. Bapak tahu di antara laki-laki perempuan yang sebenarnya paling harus mengalah, sudah Pak, jangan berharap makhluk yang satu ini mengalah Pak. Nggak mungkin Pak, biar kita yang mengalah Pak. Itu jadi pahala surga. Masya Allah. Kenapa? Emang sudah setelan pabriknya seperti ini Pak. Makhluk ini Pak, ini ras terkuat di atas bumi nih Pak. Bapak, kita kalau udah di jalanan di atas aspal Pak, ada makhluk ini di atas motor metik Pak. Dia pakai sarung tangan pelangi, kacamatanya lebih gede dari kaca rumah Pak. Itu warnanya, waduh, semua ungu, oranye, pink ada Pak. Mending kita ngalah Pak kalau dia udah di atas motor metik Pak. Cuma satu-satunya ini makhluk sen kanan belok kiri. Mending sen kanan belok kiri, kadang terbang dia Pak. Jadi saya sampaikan di mana-mana, ini pengalaman Pak, bukan kata orang. Susah Pak kalau berumah tangga itu sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nabi Adam tinggal di surga, sudah dijelaskan sama Allah. Gerimis ya? Masya Allah, ini berkah, ngomongin berkah. Sudah dijelaskan sama Allah, wahai Adam, silahkan makan yang kau mau tapi satu, jangan makan buah khuldi. Siapa yang merayunya? Makanya kenapa Pak laki-laki itu jarang bicara, karena keturunan Nabi Adam Pak, ujungnya mingkem Adam. Perempuan kenapa banyak bicara? Karena keturunan Siti, itu dia Hawa. Sudah setelannya Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, gapailah akhirat melalui jembatan rumah tangga kita, tidak dengan kebahagiaan yang kamuflase, tapi kebahagiaan yang hakiki yang adanya di dalam hati Bu. Susah, berat. Bagaimana caranya? Istri menghormati suami, tapi yang jauh lebih berat Pak ketika suami memuliakan istri. Memuliakan jauh lebih berat daripada sekedar menghormati. Itulah kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak pernah dengarkan kisah Rasulullah menjahit bajunya sendiri, menambal sendalnya sendiri. Rasulullah pernah tertidur di depan rumah. Ketika pulang sholat, Aisyah tertidur di kamarnya dan susah dibangunin. Di mana Rasulullah tidur? Di depan rumah. Jadi kalau ada suami yang tidur depan rumah, alasannya bukan karena takut istri, karena ngikuti Rasulullah, padahal emang diusir sama istrinya Pak. Saya kadang gini Pak, jangan buang energi hanya karena kita emosi Pak kepada pasangan. Nggak ada habisnya Bu, nggak ada habisnya, betul. Kenapa seperti itu? Karena hidup ini kan ada teorinya, orang kalau mau bahagia ya banyak bersyukur. Syukur itu artinya kan terima kasih Ibu ya. Apa yang menjadi penyakit dan virusnya bahagia? Iri dengki, dendam kesumat, sulit memaafkan.
Ibu bapak kalau badannya panas diukurnya gampang, alatnya termometer, ukur saja. Oh cuma 38, oh udah 40 ini, 39, badannya panas, hati-hati bisa step, tahu step Bu ya, bisa kejang-kejang. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ngukur hati ibu nggak usah beli alatnya di apotik. Apa ukuran orang yang hatinya iri dengki? SMS, susah melihat senang, senang melihat susah. Bahasa lainnya, ada orang senang dia susah, ada orang susah dia senang. Gimana badannya nggak pegel-pegel, gimana badannya nggak sakit-sakit, tetangga ganti mobil dia ganti penyakit Bu. Stres nggak? Stres. Kalau mau bahagia itu nikmati saja Bu. Bagaimana supaya bisa menikmati semua yang Allah titip dalam bentuk rezeki? Itulah kenapa Allah siapkan sholat 5 waktu. Supaya di sholat-sholat 5 waktu itu kita bisa meminimalisir dendam, kita bisa ngurangin sombong. Kenapa? Sholat itu artinya doa-doa. Yang tadinya sombong jadi ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, bagaimana saya mau sombong, bahkan suatu saat pun saya kembali kepada Allah. Ketika ada masalah pengen rasanya gitu ya putus asa, tapi kita baca Al-Fatihah di sholat zuhur kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bu, masih hidup? Ada orang punya masalah, sholatnya rajin, baca Fatihahnya harus, namanya sholat kan wajib baca Al-Fatihah. Dia yang baca Al-Fatihah, dia janji sama Allah menyembah dan kembali kepada Allah. Kenapa ada masalah pergi ke dukun? Ada di sini dukun Bu? Nggak ada dukun, nggak ngaji Bu. Kenapa perginya ke dukun? Lalu kenapa dukun itu dibilang orang pintar? Kan gitu Bu. Dukun dibilang orang pintar karena yang datang ke dukun itu orang goblok Bu. Ini jangan-jangan saya ngomong goblok ntar viral lagi nih di mana-mana ya. Orang bodoh. Kalau orang tidak bodoh datangnya ke Allah. Hati-hati, ada syirik, dosa yang tidak diampuni cuma satu Bu, syirik, menduakan Allah. Ibu bapak yang sering bohong masih diampuni nggak? Masih. Ibu yang pernah ngambil hak orang lain diampuni nggak? Diampuni. Kita yang pernah maaf mabok, judi, zina diampuni nggak? Diampuni. Ibu yang di rumah pernah ngambil uang suami sengaja diampuni nggak? Enggak. Diampuni. Yang tidak diampuni satu, syirik. Syirik itu ada dua, ada yang halus, khafi, sir, ada yang terang-terangan ya. Syirik yang tipis, yang terang-terangan dulu lah. Ada pohon beringin dekat rumah Ustadz, datang bawa ayam bekakak, telur, sesajian, sesembahan. Kenapa? Biar si mbah penunggu pohon beringin ini nggak marah. Itu jelas musyrik. Ada musyrik yang tipis, menduakan Allah tapi tipis. Misal bapak pakai cincin, Ustadz ini cincin ada isinya Ustadz, udah saya isi di Gunung Kidul, Gunung Kapur sampai Gunung Agung, toko buku itu Bu. Semua gunung udah saya isi jinnya di sini Ustadz. Ini Ustadz kalau saya gosok-gosok Ustadz, jangan yang perawan, nenek-nenek nempel sama saya. Berarti lebih percaya kepada kekuatan cincin daripada kekuatan Allah. Hati-hati Bu. Saya pakai benda, pakai kalung, bawa pistol. Bu, saya ini pernah sih ditawarin ya beberapa orang, Ustadz kenapa kalau kemana-mana nggak bawa pistol, bahasanya beceng. Ada pistol yang kecil Ustadz, bisa taruh di pergelangan kaki,
Saya mikirnya gampang ibu, taruh di pergelangan kaki, pas saya pakai belum kekunci, lah ketembak sendiri kaki saya. Saya cuma mikir, aduh kalau saya bawa gitu-gituan ntar bawaannya panas pak, kecuali yang petugas memang ada fungsinya. Kalau orang sipil mau kemana, bawaannya pasti emosi, kan sering kejadian di mana-mana pak ya. Senapan apinya ditunjukin bawa viral lagi di TikTok, ujung-ujungnya minta maaf lagi, kejadian lagi, panas pak, akan merasa paling bener. Waduh taruhannya nyawa orang itu. Pas ditawarin saya cuma bilang, ah udahlah saya lillahi ta'ala aja udah. Yang penting satu, insya Allah kalau kita baik sama orang, orang juga baik sama kita. Kenapa orang itu sampai ketakutan sendiri? Karena bisa jadi dia terlalu jahat sama banyak orang. Kan gitu aja simpelnya pak. Bapak ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, bahagia itu ketika kita bisa menikmati hidup kita masing-masing. Sudah yang ada nikmati ibu. Toh juga pada akhirnya Allah akan ambil semuanya ya. Tidak ada yang selamanya, tidak ada yang abadi. Makanya saya sering bilang bapak ibu, sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Karena kamera selfie banyak bohong dan filternya. Coba ibu lihat wajah ibu di cermin yang asli, di kamar mandi, di ruang rias, lihat wajah itu. Ya Allah, inilah wajah yang suatu saat akan dikafankan, ditutup hidungnya dengan kapas, digotong sama-sama dan dikuburkan. Inilah wajah yang suatu saat akan dingajiin oleh orang banyak, tetangga sanak famili semua datang. Ibu pegang sedikit wajah ibu yang semakin berkerut, coba sadari, ya Allah, tidak sadar uban semakin bertabur, pandangan semakin lamur, kulit semakin kendur, gigi satu-satu mulai gugur, makannya cuma makan bubur. Itu sudah tanda-tanda dekat ke liang kubur. Apa yang mau kita banggakan pak? Bapak dulu perkasa, gagah. Bapak ibu tahu almarhum Agung Hercules ya. Apa yang kurang coba pak? Sudah meninggal kan ya? Nge-gym. Saya ditanya, Ustadz suka gym? Suka. Hari ini saya gym, besok besok ho. Gym ho bu. Itu Mas Agung Hercules pak. Apa yang kurang sehat? Coba makannya. Agung Hercules masih ada nggak sih pak? Mas Agung Hercules masih ada ya? Sudah meninggal? Serius sudah meninggal? Sudah meninggal ya? Ini maaf kalau saya salah info ya. Takutnya orang masih hidup dibilang meninggal. Atau teman saya lah, ada orang Pontianak, sehat pak, perkasa. Ya Allah, wah, mendadak meninggal tiba-tiba. Umur gak pernah ada yang tahu. Maka nikmati setiap hidup kita di sebelah bahagia. Lalu kita bahas yang ketiga di waktu yang semakin terang ini. Senang belum tentu bahagia, bahagia belum tentu berkah. Aduh nih ibu, belum sarapan nih. Apa itu berkah? Yang mau catat boleh, yang mau diingat silahkan. Berkah itu ketika kita senang, senangnya tidak sendiri, tapi kita mau nyenengin banyak orang. Itulah berkah. Berkah itu ketika bersyukur, bahagia, bahagianya tidak sendiri. Ingin rasanya kita membahagiakan banyak orang, itulah berkah. Maka berkah tanda-tandanya orang yang berterima kasih. Yang namain terima kasih orang tua kita dulu. Terima kasih, habis terima jangan lupa ngasih. Sekali lagi, terima kasih, habis nerima jangan lupa ngasih. Bu, ibu semakin kenceng megang dunia, semakin ibu takut lepas benda itu. Makanya saya sering bilang,
Kenapa semakin tua semakin dibikin gemetar tubuh kita memegang sesuatu? Gemetar itu nasihat dari Allah. Seolah-olah Allah mau sampaikan, hai manusia, jangan terlalu kencang lagi engkau pegang duniaku, kata Allah. Sebentar lagi harus engkau lepas. Santai saja, nikmati saja, lepas duniamu dan siapkan akhiratmu. Kenapa semakin tua pandangan kita semakin dibikin kabur, Bu? Dulu kita lihat handphone, oh belum ada handphone dulu ya. Dulu kita baca buku mungkin bisa begini, sekarang ibu lihat handphone harus begini. Betul nggak? Kacamata sudah harus progresif, jarak pandang jauh, menengah dan baca. Aduh sudah susah. Kenapa semakin Allah bikin kabur pandangan kita? Dulu jelas Pak, kalau Bapak lihat perempuan lewat, tegas. Sekarang sudah samar-samar. Dari jauh Bapak lihat perempuan, kayaknya perawan Ustadz dideketin, wah janda Pak Ustadz. Beda sudah Pak. Pandangan sengaja Allah bikin kabur, seolah-olah Allah mau bilang, jangan sering-sering lagi fokus pada pandangan duniamu. Tutup mata di kepala, buka mata di hati. Itu ada tempat akhiratmu yang engkau selamanya di dalam sana. Kenapa semakin hari semakin tua kita semakin sensitif, Bu? Betul nggak? Semakin sensitif Pak. Suami kerja keluar kota, sinyal nggak ada di luar kota, ibu nggak bisa WhatsApp, ibu nggak bisa telepon suami. Jujur, yang ibu rasakan sebagai istri bahagia apa sengsara? Sengsara. Tapi yang dirasakan suami di sana bahagia. Semakin sensitif, kenapa? Seolah-olah Allah mau bilang sama kita, tidak ada satu sahabatmu, pasanganmu, keluarga, orang tuamu yang bisa mengerti dirimu, tidak ada. Aku yang maha mengerti tentang dirimu. Dekati aku di penghujung hidupmu. Berkah itu artinya dia selalu membahagiakan orang lain, konsepnya dengan sedekah. Nggak ada Pak, orang sedekah itu malah jadi sengsara, nggak ada. Orang sedekah itu rata-rata hidupnya berkah, tergantung niat. Kalau niatnya lillahi ta'ala insya Allah berkah. Karena gini, ibu sedekah motor, misal Ustadz saya sedekah motor ya, saya punya motor Mio harganya 9 juta, saya sedekahin, katanya nanti sebulan lagi saya dapat mobil Ustadz. Berarti niat dia sedekah motor supaya dapat motor 9 juta, mobilnya 100 juta. Sebulan dia tungguin, alhamdulillah motor hilang, mobil nggak datang-datang. Komplain, stres. Padahal cara berpikirnya gini, motor 9 juta, yang kita harapkan 100 juta harga mobil. Bapak, Ibu, bisa jadi Allah ganti pahala motor tidak dalam bentuk mobil. Allah ganti dalam bentuk yang lebih mahal dan mulia. Apa? Ginjal yang masih sehat, jantung yang masih berdetak, mata yang masih bisa melihat. Berapa harus beli kalau semua itu Allah cabut nikmatnya? Ya Allah Pak, 100 juta pun tidak cukup. Jangan mengganti yang asli. Bapak Ibu, itu artis lagi rame-rame operasi plastik Pak. Harganya saja ratusan juta. Karena mereka punya uang, wajar hasilnya bagus-bagus walaupun ada yang gagal. Lah orang sini mau operasi plastik nggak ada uang. Akhirnya pakai plastik apa? Kresek Pak. Kena panas yang hari meleleh Bu. Bu, emang sudah begini Allah ciptakan bentuk kita. Kita nggak pernah request. Udah nikmati aja. Orang yang tidak aslinya bukan buatan Allah asli Pak. Ia cantik di masa mudanya, tapi semakin tua semakin sengsara rasa sakitnya. Karena ada yang berubah dari saraf-saraf, dari struktur tubuhnya harus dirubah. Ya Allah Ibu, udah yang paling enak mah udah beginilah, apa adanya. Hidungan yang penting bisa napas. Walaupun Allah ciptakan bentuknya beda-beda. Ada yang pesek, ada yang mancung. Mancung, pesek.
Loh mau mancung mau pesek kan yang penting bisa napas, betul nggak Bu? Ibu mau hidung mancung lobang dua ngadepnya ke atas? Terima kasih ya Allah, terima kasih. Saya sering bilang sama orang, apa yang menurut kalian itu kekurangan, yakinlah itu kelebihan di mata Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, berkah itu dengan sedekah. Jadi Bapak kalau mau sedekah, motor Mio, Allah gantinya dalam bentuk yang lain Pak. Jadi kalau sedekah niatnya lillahi ta'ala aja udah. Allah yang paling tahu kok Allah gantinya dalam bentuk apa. Nah pagi hari ini alhamdulillah kita kedatangan keberkahan bersama Yayasan Darul Quran Jawa Barat. Kita diajak untuk peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina, terutama Gaza. Gaza ini bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Gaza, Bu? Gaza. Jadi ibu kalau ada orang Arab bilang Gaza itu berarti Gaza. Bahasa Indonesianya Palestina, orang Arab bilangnya Palestine, ya Palestine. Saya lebaran kemarin sama keluarga di Madinah dan Mekah. Saya ajak istri dan anak-anak, alhamdulillah. Walaupun dari bulan Januari anak saya tuh mintanya aneh-aneh Pak. Mau diajak jalan ke Disneyland lah, apalah. Mau ke Universal, mau ke Korea. Enggak, saya bilang kita umroh. Selesai umroh Bapak Ibu tahu saya ajak kemana? Ke Amman, Jordan. Jadi Jordan itu perbatasan dengan Palestina. Namanya Bumi Syam, beberapa negara. Yang berbatasan ada Syria, Jordan, Mesir, Libanon. Yang masih aman adalah Jordan, betul-betul aman, safety. Mesir bermasalah, Syria apalagi, Suriah apalagi, Libanon juga sama. Yang masih aman Jordan. Saya masuk ke Jordan, saya bawa semua anak-anak saya, kami berenam. Ibu tahu kenapa saya ajak anak-anak saya ke sana? Sengaja saya mau menghantarkan titipan bantuan dari masyarakat. Karena prinsip saya tidak mau dititip ke pihak ketiga, saya yang mengajak, saya yang ngasih. Karena ini tanggung jawab saya dunia akhirat. Saya siapkan di sana bantuan-bantuan bersama teman-teman. Itu anak saya yang saya pikir tadinya bakal nggak happy, malah happy Bu. Itu di video Instagram saya ada bagaimana anak saya main sama anak-anak Palestina tuh Bu seharian. Walaupun ngomongnya nggak nyambung, ya namanya dunia anak main-main aja. Yang satu Arab, satu Betawi. Yang satu nanya, "Intervene, mau ke sono," katanya gitu. Tapi ya itulah bahasa anak-anak, bahasa orang Muslim. Ada satu anak yang ketika mau dikasih hadiah, ternyata maaf Bu, kedua tangannya udah nggak ada. Dipeluk tuh sama anak saya, ada di video di Instagram tuh diposting. Anak saya dibawa ke rumahnya, dipeluk. Ya Allah Bu, ketika kami pulang dari sana, saya bilang sama anak-anak saya, tuh lihat, bersyukur kalian hidup di Jakarta, masih ada abi, masih ada bunda, masih bisa diantar sekolah. Coba lihat, mereka jangankan berpikir makan, kangen orang tuanya saja entah kemana harus dicari. Tertindih puing-puing bangunan yang runtuh gara-gara kegezaman Zionis Israel. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah kenapa kami hadir di sini pagi ini, ingin memberi kesempatan untuk sama-sama kita mencari berkah. Baik, alhamdulillah yang sudah kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya ada Ustadz Azwar Muzakir. Beliau akan kembali berdiri di hadapan kita, kembali memandu Bapak Ibu yang ingin lebih tahu, lebih ingin terpanggil lagi untuk mengulurkan tangan, peduli terhadap saudara kita ada yang ada di Palestina. Baik, kepada beliau kami persilahkan.